Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara koneksi pada database dan membuat data pelanggan. Nah, di sini pertama-tama kita jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Di sini saya menggunakan Exam. Kemudian selanjutnya kita akan membuat project baru terlebih dahulu, di mana klik New Project, kemudian pilih Java Application, lalu kita klik Next. Selanjutnya tulis nama projectnya. Di sini saya membuat nama project saya penjualan, kemudian create main class ini tidak perlu di checklist, karena create main class ini kalau di checklist dia akan membuat kelas dengan nama penjualan. Nah, ini kita tidak butuhkan. Lalu klik finish. Tunggu beberapa saat sampai dia muncul. Di sini ada project bernama penjualan. Kemudian dari project tersebut ini ada default package. Nah, default package ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, lalu kita buat dulu package. Nama package-nya adalah kita membutuhkan koneksi. Koneksi, finish. Oke, di sini sudah tampil namanya koneksi. Setelah itu selanjutnya kita akan mengimport libraries-nya karena kita menggunakan MySQL JDBC driver dengan cara di sini klik kanan lalu add libraries. Oke, kemudian pilih di sini namanya MySQL JDBC driver lalu klik add libraries. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya di sini sudah ada dia muncul MySQL JDBC driver yang artinya sudah ditambahkan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya di koneksi, package yang koneksi ini kita klik new, kemudian kita pilih Java class. Java class ini fungsinya untuk memanggil si database yang ada atau yang pernah kita buat sebelumnya. Di sini tulis saja namanya koneksi. Kemudian klik finish. Seperti itu. Nah, ini tampilan awal pada codingannya, di mana hanya ada package koneksi dan public class koneksi. Kemudian kita buat codingannya. Kita buat codingannya, sudah ada. Nah, ini adalah codingan yang sudah jadi, di mana kita akan melakukan import java.sql.bintang. Kemudian di public class koneksinya kita membuat sebuah private connection dengan nama koneksi. Kemudian public connection dengan nama connect yang nanti akan kita panggil di form data pelanggan. Seperti itu. Kemudian di sini kita membuat class for name com.mysql.jdbc driver yang artinya ini kita mencoba apakah sudah connect si JDBC driver tersebut atau belum. Dengan cara codingan seperti ini. Jika dia sudah connect, maka sistem akan melakukan pemanggilan atau ngeprint berhasil connect. Seperti itu. Kemudian jika gagal koneksi, dia akan memunculkan gagal koneksi. Plus EX ini apa? Plus EX ini adalah class not found exception, yang artinya nanti dia akan memunculkan kenapa dia errornya, apakah librariesnya belum di-add atau seperti apa gitu. Kemudian berikutnya di sini kita akan membuat variabel name URL dengan nama string, dengan tipe data string yang berisikan alamat database kita. Gitu. Jadi defaultnya di sini adalah kita ketik JDBC.2 MySQL.2 kemudian slash 2 kali lalu localhost kemudian slash lagi. Nah, ini
ini adalah database Anda. Database saya itu materi, makanya di sini saya bikin materi. Kemudian lakukan lagi try catch. Try catch berfungsi untuk ketika ada error dia tidak langsung keluar gitu. Nah, di sini saya membuat nama koneksi yang saya memanggil koneksi, kemudian yang berisikan driver manager get connection URL. Nah, URL itu yang mana? URL ini tuh adalah variabel string yang tadi kita buat, yang berisikan database kita. Kemudian root ini apa? Root ini adalah username yang ada pada database kita. Jika di MySQL kita tidak diapa-apakan, berarti defaultnya adalah root username-nya dan passwordnya adalah kosong. Seperti itu. Belum disetting, maka root dan kosong untuk passwordnya. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika berhasil, dia akan melakukan print berhasil koneksi database. Dan jika tidak berhasil, maka gagal koneksi database plus EX. Plus EX itu adalah SQL exception, di mana dia akan melihat apa nih yang salah. Seperti itu, apa yang error membuat gagal koneksi. Oh, ternyata nama database-nya salah, maka dia akan menampilkan nanti nama database-nya salah. Seperti itu. Kenapa saya menggunakan catch SQL exception EX dan class not found exception EX. Nah, nanti untuk selanjutnya ini saya gunakan agar ketika ada error kita tidak susah mencarinya, tetapi sudah disediakan komennya apa yang errornya gitu. Kemudian selanjutnya dia akan melakukan return koneksinya gitu. Nah, ini untuk koneksi sudah selesai. Berikutnya kita akan beralih ke membuat form data pelanggan. Bagaimana caranya? Pertama, saya akan membuat package kembali. Fungsinya package itu sebenarnya apa sih? Fungsi package itu sebenarnya untuk membuat struktur program kita menjadi rapi. Contohnya di sini saya membuat package koneksi itu di dalamnya adalah kelas koneksi. Kemudian di sini saya membuat package yang namanya form untuk form-form pada project penjualan seperti itu. Jadi tersusun dengan rapi, tidak berantakan. Dan kita klik finish. Nah, nama-nama ini terserah Anda nanti mau mengisinya seperti apa. Kemudian untuk membuat sebuah form kita memerlukan Gframe. Nah, kita klik kanan, kemudian kita klik new, lalu kita pilih Gframe form seperti ini. Buat namanya pelanggan. Karena kita ingin membuat form pelanggan seperti itu. Namanya boleh beda nggak? Boleh. Boleh dibedakan dengan punya saya. Kemudian klik finish. Nah, selanjutnya dia akan muncul seperti ini. Ini akan kita desain Gframe formnya menggunakan swing seperti itu. Nah, saya sudah ada project atau form yang sudah saya desain sebelumnya. Nah, ini adalah formnya. Data pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Itu adalah kebutuhan table. Kemudian simpan, ubah, hapus, batal, keluar, cari, dan table pelanggan itu adalah kebutuhan si user. Oke, ini juga sudah saya setting jenis kelaminnya dengan button group. Saya samakan button groupnya. Selanjutnya, jika ini sudah didesain, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan. Apa pertama-tama yang akan dikoding? Oke, kita klik source. Nah, jika dia baru muncul pertama kali, maka tampilannya akan seperti ini nih, kosong. Oke, di sini saya ingin menjelaskan.
bahwa ada beberapa codingan yang tidak perlu Anda ketik lagi, tetapi cukup dilanjutkan saja, yaitu seperti public class pelanggan, extends, Java, Swings, JVM ini tidak perlu di-coding lagi. Public pelanggan itu tidak perlu di-coding lagi. Jadi ada beberapa yang memang sudah disediakan oleh Java-nya atau oleh NetBeans-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang harus kita lakukan pengcodingan adalah kita mengimport SQL-nya lagi karena kita membutuhkan SQL. Itu dengan java.sql.bintang. Kemudian kita import lagi Java Swing Option Pen untuk pen-nya. Pen itu apa? Nah, option pen ini berkaitan dengan message box nantinya. Kemudian ada Java Swing Table Default Table Model. Default Table Model ini apa? Oke, Default Table Model ini kalau kita lihat desain itu adalah table yang ini. Gitu, table yang ini fungsinya. Kemudian ada event, key event. Nah, nanti key event itu untuk ada berikutnya nanti akan saya kasih tahu key event itu gunanya untuk apa. Kemudian di sini kita juga membutuhkan import koneksi yang artinya ini adalah package-nya dan ini adalah kelasnya. Kita membutuhkan kelas koneksi yang tadi sudah kita buat gitu. Karena setiap form membutuhkan kelas koneksi. Kenapa dibutuhkan? Karena kan nanti dia akan berhubungan dengan database. Gitu. Kelas koneksi ini adalah jembatan form Anda untuk ke database-nya sehingga kita membutuhkan kelas koneksi. Oke, selanjutnya di sini kita tidak perlu mengoding public class pelanggan tetapi kita buat di bawahnya dengan private connection saya beri nama con untuk mempersingkat nanti decodingan. Kemudian isinya adalah dia menargetkan pada metode koneksi yang tadi di kelas koneksi dan di sini ada juga metode connect. Seperti itu, kelas koneksi dan metode connect yang tadi ada di kelas koneksi yang ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini saya membuat private default table model itu dengan nama tab mode yang berfungsi nanti menamakan setiap table yang ada pada form yang ini dan memanggil data di database. Nah, selanjutnya di sini ada public pelanggan. Public pelanggan tadi tidak perlu di coding tetapi ditambahkan di bawahnya. Di sini saya tambahkan metode kosong, metode aktif dan metode data table. Pertama-tama pada saat Anda mengoding metode kosong, metode aktif dan metode data table ini pasti dia akan ada garis merah. Yang artinya metode ini belum dibuat. Tidak apa-apa, hiraukan saja. Kemudian selanjutnya kita buat metodenya di bawah. Nah, ini adalah metode aktif dengan protect void aktif. Di mana isinya adalah txt id request focus. Txt id. Nah, sebelumnya saya sudah mengganti nama text field ini dengan txt id seperti itu. Coba kita lihat. Nah, saya sudah mengganti namanya menjadi txt id. Jadi sebelum melakukan coding silakan diganti dulu nih nama-nama seperti text field, kemudian text area, kemudian button dan lain sebagainya yang perlu diganti namanya. Selanjutnya apa sih maksudnya request focus? Nah, jadi request focus itu pada saat pertama kali dijalankan, dia akan fokus kepada txt id yang artinya ini garis titik yang garis lurus kedap-kedip ini dia akan berada di txt id. Oke, coba kita jalankan bagaimana sih bentuknya. Nah, inilah sedang saya jalankan. Nah, ini dia akan fokus ke txt id. Seperti itu pada saat dijalankan, yaitu id pelanggan gitu.
Kita lanjut. Berikutnya di sini ada metode kosong. Metode kosong di mana protect void kosong dan isinya adalah txt_id itu saya set teksnya menjadi kosong dengan cara memberikan kutip dua kali di sini. Seperti itu. Jadi simpelnya, tolong dong dikosongkan dulu txt_id-nya. Gitu. Tolong dong dikosongkan dulu text field dengan nama txt_nm dan seterusnya. Gitu sampai dengan txt_cari. Nah, yang berbeda sedikit adalah button. Button untuk jenis kelamin. Ini langsung saya panggil aja button grupnya, yaitu button group 1, kemudian clear selection. Yang artinya dia akan melakukan clear jika terdapat radio button yang terselect seperti itu. Fungsinya untuk apa? Saya taruh di metode itu di kosong, di public pelanggan. Oke. Jadi pertama kali pada saat form itu dijalankan, maka dia akan melakukan pembersihan form terlebih dahulu dengan cara menjalankan metode kosong yang sudah kita coding sebelumnya. Isi metode kosong itu apa aja? Boleh apa saja terserah Anda gitu. Nah, di sini saya melakukan opsi mengosongkan semuanya untuk mempermudah atau untuk membuat formnya menjadi bersih dulu. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metode data table. Metode data table itu untuk apa? Nah, metode data table itu yang tadi saya bilang untuk membuat atau menarik table database kita ke dalam form. Seperti itu. Dengan cara melakukan codingan protect void data table. Lalu lanjut codingannya, saya membuat baris dengan tipe datanya objek. Kemudian di sini berisikan ID pelanggan, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Ini untuk apa sih? Oke, ini untuk apa? Ini untuk penamaan pada setiap recordnya gitu. Jadi pada setiap titel 1, titel 2, titel 3, dan titel 4 ini akan saya rubah namanya di codingan menjadi ID pelanggan, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Seperti itu. Karena sebetulnya ada dua cara, bisa dengan menggunakan properties, kemudian bisa juga melakukan coding. Di sini saya lebih memilih melakukan dengan coding gitu. Kemudian berikutnya saya memanggil tab mode. Tab mode itu tadi di sini adalah default table model. Gitu. Saya memanggil tab mode, kemudian yang berisikan default table model null, kemudian baris. Baris itu adalah titel untuk tabelnya. Seperti itu. Jadi isinya null dan titelnya adalah baris. Baris itu yang atas namanya. Seperti itu. Kemudian di sini saya melakukan codingan dengan variabel name-nya cari item, tipe datanya string, di mana berisikan txt_cari.getText gitu. Mengambil teks dari txt_cari. Nah, ini untuk apa sih? Nah, ini untuk melakukan pencarian gitu. Pencarian di mana? Pencarian di sini nantinya. Seperti itu. Kemudian saya melakukan try and catch. Di dalam codingan try and catch saya melakukan pemanggilan query-nya. Apa sih yang ingin dipanggil? Pasti kita akan memanggil form pelanggan, data pelanggan gitu. Karena itu di sini saya membuat variable name dengan nama SQL, kemudian tipe datanya string, dan isinya adalah select form pelanggan where
ID, berdasarkan ID, like, cari item. Nih, cari item. Berdasarkan txt, cari. Gitu. Kemudian, atau nama pelanggan berdasarkan cari. Order by ID ascending, artinya dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini maksudnya apa sih? Where ID, like, cari item. Oke, di sini berarti kita bisa mencari si pelanggan dengan menggunakan ID dan menggunakan nama, yang tentunya dia mengarah ke txt cari. Gitu. Kemudian persenan ini untuk apa? Persenan ini dia mencari per huruf, bukan per kata, karena kita membutuhkan itu. Oke, saya contohkan. Apa yang dimaksud by ID. Oke, ini by ID. Saya input 001 misalnya. Nah, seperti ini. Dia akan mencari 001. Gitu. Kemudian saya akan input misalnya Gilang atau Ika. Nah, dia akan menampilkan yang bernama Ika saja. Gitu. Terus persen itu gunanya untuk apa? Persen itu gunanya jika saya menuliskan I saja, kemudian saya cari, maka dia semua yang ada I akan tampil gitu. Atau kita Z deh, karena Z cuma satu. Nah, ini akan tampil. Seperti itu. Makanya menggunakan persenan. Saya menggunakan per huruf, bukan per kata. Kalau per kata pasti dia akan error nantinya kalau kita mengetikkan Z saja. Oke, lanjut. Selanjutnya apa lagi yang akan kita buat, yaitu create statement-nya gitu, dengan membuat variable name state. Tipenya statement, isinya adalah saya melakukan koneksi dengan create statement gitu, mengkonekkan database. Kemudian result set, saya beri nama hasil dengan codingan state.execute query SQL. SQL ini yang mana? SQL ini adalah yang tadi sudah kita buat. Kita akan mengeksekusi query ini. Seperti itu. Kemudian kita akan lakukan looping. Kita akan lakukan looping data, karena pada data pelanggan itu kan banyak, table pelanggan. Jadi kita akan melakukan looping, sehingga tadi yang keluar nanti akan banyak data-datanya. Cara gimana? Di sini will, kemudian hasil adalah query-nya, execute query, kemudian next, di mana next isinya adalah tab mode.add_row. Tab mode ini berdasarkan row-nya. Nah, row-nya pada table itu berbeda dengan SQL. Kalau table dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kalau saya ingin menarik di ID pelanggan, maka saya tulis di sini 1 berdasarkan dengan ID pelanggan yang di sini. Di sini urut pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan kelima. Nah, di sini juga urutan di SQL-nya. Di sini SQL-nya urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga saya di sini menulis hasil.getString 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian di sini dia belum ada rumahnya. Bagaimana kita membuat rumahnya? Nah, di sini saya sudah mengubah table dengan nama variabelnya adalah tbl plgn. Lalu di sini tbl plgn.set model tab mode yang ini seperti itu. Jadi isi yang tadi sudah ditarik akan dipindahkan ke table plgn seperti itu. Nah, jika berhasil, datanya akan tampil seperti tadi. Ada Gilang, ada Ika, ada Faiz, dan lain sebagainya. Kemudian jika gagal, dia akan melakukan message dialog. Akan menampilkan
message dialog, data gagal dipanggil. Kemudian plus exception, yang artinya dia akan melihatkan kenapa sih datanya gagal dipanggil, apa salah tabelnya, pemanggilan tabel atau yang lain sebagainya. Itu nanti akan kelihatan kalau menggunakan exception Itu berbeda kalau kita tidak menggunakan try and catch. Kalau tidak menggunakan try and catch, maka aplikasinya akan ke close saja dan kita tidak tahu error di mana. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pemanggilan table model sudah, maka selanjutnya kita akan melakukan button simpan gitu. Nah, didesain seperti ini. Tadi kalau kita jalankan, kalau memang sudah ada isi pada tabel pelanggannya, maka kalau dijalankan dia akan melakukan seperti ini. Dia akan muncul nih data-data yang ada di database seperti itu. Oh iya, kemudian data table ini saya menggunakan sebagai penampil data yang ada di table database dan juga sebagai cari item gitu, cari berdasarkan ID dan nama pelanggan, sehingga saya menggabungkan dua codingan, menggabungkan dua fungsi menjadi satu codingan seperti itu untuk mempermudah nantinya. Karena memang data table dan data untuk pencarian itu codingannya sama, hanya berbeda di SQL-nya saja. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya di desain. Nah, untuk membuat penyimpanan data, maka kita membutuhkan codingan untuk button simpan. Apa sih di button simpan? Karena ketika kita melakukan klik button simpan, maka dia akan menjalankan codingan untuk menyimpan datanya. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya bisa diklik 2 kali, double klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Akan otomatis muncul. Ini tidak perlu di-coding lagi. Private void button simpan action perform. Nah, ini tidak perlu di-coding lagi. Tetapi yang bawahnya yang kita lakukan pengkodingan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat variable name dengan nama jenis, tipe datanya string, saya set 0. Seperti itu. Ini untuk apa sih? Nah, ini untuk radio button. Radio button codingannya seperti ini untuk penyimpanan. Di mana di bawahnya saya menggunakan if rlucky dot is selected gitu. Jadi rlucky itu apa? Nah, ini saya sudah merubah variabel name-nya menjadi rlucky gitu, rlucky. Sehingga saya melakukan codingan kondisi di mana jika laki-laki, artinya jika radio button laki-laki terselect, maka jenisnya menjadi laki-laki. Kemudian jika perempuan yang terselect, maka jenisnya adalah perempuan. Maksudnya seperti apa? Nah, ini nanti akan tersimpan di database seperti itu, laki-laki, perempuan. Kalau mau singkat L atau P gimana? Kalau mau singkat L dan P berarti ini diganti. Biarkan saja di L gitu, dan ini menjadi P. Seperti ini. Nanti dia di database akan disimpan L dan P saja. Nah, kalau seperti ini, maka dia akan kesimpan laki-laki dan perempuan di database-nya. Oke, kita lanjut. Kita sudah mengcoding untuk radio button-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pengcodingan atau melakukan pemanggilan query untuk penyimpanan data. Pastinya udah pada tahu kalau penyimpanan data itu kita menggunakan insert untuk SQL-nya. Oke, kita membuat variable dengan nama SQL, tipe datanya string, di mana isinya adalah query untuk penyimpanan data. Insert into pelanggan. Pelanggan ini adalah table Anda. Value tanda tanya sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? 1,
2, 3, 4, 5. Kenapa 5 kali? Karena kalau kita hitung field-nya itu ada 5. ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Nah, di sini dia juga disamakan nilainya, yaitu 5 field gitu. Kenapa sih nggak diteruskan saja di sini? Membuat ID, nama, dan lain sebagainya di sini. Oke, tanda tanya ini dia mempunyai tugas khusus untuk menghindari dari SQL injection gitu. Makanya di sini dibuatlah tanda tanya gitu. Spesial karakter dia tidak akan error. Nah, selanjutnya berikutnya saya selalu menggunakan try and catch agar ketika error dia bisa kelihatan errornya di mana. Kita pun juga menjadi lebih mudah dalam melakukan coding dan melihat error tersebut. Oke, di dalam sini kita membuat prepare statement dengan nama state yang berisikan ini pemanggilan atau koneksi ke database dengan memanggil SQL yang tadi sudah kita buat, yaitu insert into pelanggan. Seperti itu. Selanjutnya apa saja sih yang mau di-insert? Oke, yang mau di-insert selanjutnya pasti ya ID, nama, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Nah, lakukan coding. Yang artinya codingan di sini adalah tolong dong simpan pada table pertama itu txt ID gitu. Yang artinya ambil data pada txt ID get text. Sama yang kedua, txt nama get text mengambil teks pada txt nm seperti itu. Ini gimana kalau kebalik? Kalau terbalik, Anda pada tabelnya atau pada fieldnya tersimpan juga akan terbalik. Contoh, di kasus Anda, table atau field pertama itu adalah nama, baru ID. Maka kalau seperti ini kondisinya, itu akan terbalik. Gitu. Jadi dilihat lagi database-nya, field pada database-nya. Betul nggak urutannya? Ini saya sesuai urutan pada database. Pada field pada database saya, yaitu ada database saya ID dulu, nama, kemudian jenis kelamin, telepon, dan alamat. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu, lakukan set execute update. Kenapa sih set execute update itu dijalankan untuk melakukan execute penyimpanan seperti itu. Nah, kemudian jika berhasil disimpan, maka akan menampilkan atau muncul message dialog data berhasil disimpan. Kemudian menjalankan lagi metode kosong untuk mengosongkan semua text field, text area, radio button yang tadi sudah kita isi gitu agar tidak susah lagi untuk menghapusnya satu-satu. Kemudian di sini saya kasih lagi text ID-nya di-request-kan ke fokus seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya jika gagal, maka dia akan menampilkan message dialog data gagal disimpan. Dan pastinya saya menambahkan SQL exception untuk melihat errornya di mana. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini saya membuat atau memanggil metode data table. Itu tentunya di bawah try and catch. Ini dalam kurung yang memisahkan mana try mana catch. Bisa kelihatan ya, kuning-kuning itu ya. Saya di luarnya. Gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk jika data berhasil disimpan, maka data table-nya akan terrefresh lagi. Gitu. Atau data pada database akan tampil lagi secara baru di formnya. Seperti itu. Gagal pun juga seperti itu. Akan melakukan refresh datanya. Oke, jika sudah, maka kalau tidak ada
garis-garis error, garis-garis merah atau tanda-tanda error, coba dulu kita jalankan. Jadi setiap melakukan coding, kita lakukan pengecekan apakah codingan kita berfungsi atau tidak. Nah, di sini akan saya lakukan nih ID 0005. Namanya saya buat saja menjadi Lina. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Kemudian nomor teleponnya saya acak saja. Kemudian jalannya Gedong. Seperti ini. Lakukan button simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini yang saya maksud bahwa ada message dialog yang tampil, data berhasil disimpan. Terus kita lakukan klik OK. Nah, tadi data tabel yang ini berfungsi jika data berhasil disimpan, maka dia akan merefresh tabel yang di sebelah sini. Gitu. Menampilkan data baru yaitu Lina yang tadi. Nah, ini artinya data sudah berhasil disimpan. Seperti itu. Kemudian yang tadi kosong di sini, ketika sudah memunculkan message dialog berhasil disimpan dan kita klik OK, dia akan menjalankan metode kosong. Metode kosong di sini digunakan untuk tadi kan kita sudah mengisi ini semua. Nah, ketika datanya berhasil disimpan dan sudah OK, maka ini dihapus lagi untuk kita membuat atau menginput data baru lagi agar tidak dihapus, tidak capek menghapusnya satu-satu. Seperti itu maksudnya. Oke, berikutnya langkah selanjutnya simpan sudah berhasil, lalu kita lanjut ke yang namanya ubah kayak tadi. Nah, di sini ada dua tipe nih, saya akan memberitahu dua tipe tersebut. Tadi button simpan bisa menggunakan double click. Terlihat. Kemudian diubah saya akan mencoba cara lainnya dengan klik kanan, kemudian pilih event action, kemudian action perform, diklik. Nah, langsung nih keluar codingannya. Seperti tadi, private void button action perform ini dia secara otomatis terbuat. Jadi kita tidak perlu mengetiknya, yang kita ketik adalah di bawahnya. Sebagian besar codingan pada button simpan dan button ubah itu hampir sama. Seperti itu. Oke, kita bahas. Untuk string jenis itu sama dengan codingan tadi. Fungsinya untuk radio button. Oke, jadi saya tidak menjelaskan lagi. Kemudian di sini saya pasti menggunakan try and catch, di mana saya akan menjalankan atau membuat query SQL. Seperti itu. Di sini ada variabel SQL dengan tipe data string, di mana isinya adalah untuk melakukan update atau ubah pada query SQL seperti itu. Nah, query untuk mengubah di MySQL kan adalah update. Ini adalah query-nya. Update pelanggan. Pelanggan ini adalah table kita. Kemudian set-nya berdasarkan apa? Ubah. Artinya ubah nama pelanggan, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Gitu. Jadi update pelanggan set nama NMPLGN, jenis telepon dan alamat. Itu tadi. Kemudian berdasarkan where ID, berdasarkan ID, di mana ID-nya itu mengarah ke txt ID getText. txt ID getText. Seperti itu. Dia akan memanggil isi pada txt ID. Gitu ya. Artinya dia akan mengarah pada txt ID. Kemudian di sini seperti biasa kita akan melakukan pemanggilan pada database-nya atau pada tabelnya dengan prepare statement SQL seperti itu. Nah, ini SQL.
yang tadi kita sudah buat. Lalu selanjutnya kita akan apa sih yang akan disimpan? Oke, yang akan disimpan pastinya nama, jenis kelamin, telepon, dan alamat. Kenapa ID tidak dirubah, sorry. Kenapa ID tidak dirubah atau tidak terupdate? Karena primary key-nya adalah ID. Dia bisa diganti jika memiliki ID. Dimana kalau ID juga ikut dirubah, maka programnya akan bingung, apa nih ID yang mau dirubah seperti itu. Sehingga kita memerlukan ID, berdasarkan ID untuk merubah data-data ini semua. Seperti itu. Nah, caranya juga sama tadi. Set string 1. Txt nm get text. Ambil teks yang ada di txt nama. Kemudian jenis itu adalah radio button. Kemudian ada txt telepon dan txt alamat. Lalu selanjutnya lakukan execute query-nya atau execute update. Seperti itu. Jika sudah, maka nanti akan muncul data berhasil diubah. Lalu kita akan memanggil method kosong lagi dan merequestkan fokusnya kepada txt ID. Seperti itu. Nah, jika datanya gagal diubah, maka di sini dia akan menampilkan data gagal diubah dan di sini dia akan melihat errornya di mana. Gitu. Sama, walaupun datanya berhasil diubah atau gagal diubah, dia akan menjalankan data table untuk merefresh datanya pada table. Seperti itu. Nah, jika sudah tidak ada error lagi seperti ini, tidak ada merah dan bersih seperti ini, kita akan jalankan kembali untuk mencobanya. Gitu. Kita coba jalankan untuk mengubah. Nah, di sini ada nih data yang berantakan, di mana ada Gilang, kemudian alamatnya masih berantakan. Kita akan ubah alamatnya. Kita ganti dengan Gedong. Seperti itu. Kemudian kita ubah. Nah, data berhasil diubah. Kita klik OK. Oke, kemudian data table itu akan dijalankan dan dia akan merefresh data ini keseluruhan sesuai dengan di database Anda. Yang artinya Gilang sudah berhasil diubah ke alamatnya menjadi Gedong. Gitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita akan mengcoding button hapus. Di sini kita akan mengcoding button hapus dengan kita double klik. Kita double klik. Nah, ini seperti biasa. Ini dia akan otomatis. Kemudian apa yang perlu coding? Nah, ini. Saya akan membuat variabel dengan nama OK, kemudian tipe datanya integer, isinya adalah message dialog gitu, message dialog confirm, di mana konfirmasi dialog untuk menghapus datanya. Nah, di sini saya menggunakan yes no option seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada hapus ini apa? Hapus ini adalah dialognya nanti. Kemudian confirm dialog ini adalah title name-nya. Lalu the option pane ini adalah yes no option. Anda memilih yes atau tidak atau no. Nah, di sini saya melakukan kondisi if dan else. Di mana jika dia oke, if oke sama dengan 0, 0 itu yes. Jadi kalau di Java yes itu itu 0 dan no itu 1. Nah, di sini jika kita klik yes, maka dia akan menjalankan query SQL untuk penghapusan data, di mana query SQL-nya adalah delete. Gitu. Delete form pelanggan berdasarkan apa dia? Pasti kan ada yang dihapus itu berdasarkan contoh seperti
ID gitu. Terus ID-nya dapatnya dari mana? Dari txt-id dengan mengambil teksnya. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya di sini akan melakukan koneksi lagi pada database-nya dengan mengeksekusi SQL query-nya, query delete-nya. Kemudian langsung melakukan execute update. Langsung melakukan execute update. Lalu jika berhasil dihapus, maka datanya akan berhasil dihapus. Ada message dialog, kemudian menampilkan kosong, txt-id, request-nya fokus. Kemudian jika gagal, dia akan menampilkan data gagal dihapus berikut dengan errornya di mana gitu. Lalu saya juga memanggil data table untuk refresh datanya. Nah, di sini sangat codingannya sangat simpel untuk hapus karena memang begini saja gitu. Lalu kita coba bagaimana sih? Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita coba menjalankan. Nah, di sini ada nama Faiz yang mau saya hapus datanya. Gitu. Nah, diklik dulu di sini. Maka akan muncul nanti ada ID 003 Faiz laki-laki. Kemudian saya klik button hapus. Nah, ini yang tadi saya bilang, title konfirmasi dialog. Kemudian dialognya adalah hapus. Lalu saya klik yes untuk melakukan eksekusi query delete yang sudah kita coding tadi. Klik yes. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, di sini akan menampilkan data baru. Di mana data baru itu si Faiz sudah tidak ada lagi atau sudah terhapus. Itu berarti codingan kita sudah bisa ya. Nah, lanjut berikutnya kita akan membuat codingan batal. Codingan batal itu sangat gampang kok. Codingan batal itu hanya memanggil metode kosong dan data table. Selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini contoh saya sudah terisi datanya. Kemudian saya mau hapus semuanya, maka klik batal. Ya, terhapus. Seperti itu codingannya. Metode kosong untuk menghapus, data table untuk merefresh di sini. Di tabelnya. Kita lanjut. Keluar cukup dengan codingan dispose saja. Seperti itu. Codingan cukup dengan dispose saja. Selanjutnya, apalagi sih yang akan kita coding berikutnya? Yang akan kita coding berikutnya adalah tabel pelanggan mouse click. Tabel pelanggan mouse click itu yang mana? Oke, kita jalankan dulu. Kalau kita belum coding tabel pelanggan mouse click, maka ketika tabel ini kita klik, dia tidak tampil. Dia tidak akan tampil di sini. Gitu. Dia tidak akan melakukan aksi apa-apa, hanya biru ini saja. Hanya biru tapi di text field dan radio button ini tidak muncul. Makanya agar bisa menjadi seperti ini, kalau diklik dia langsung ke atas muncul, kita akan melakukan codingan untuk table mouse click. Seperti itu. Caranya gimana? Kita ke desain, klik kanan tabelnya, lalu kita pilih event, kita pilih mouse, kemudian kita pilih mouse click. Nah, muncul di sini otomatis private void table pelanggan mouse click. Kemudian di sini saya akan membuat variabel bar, tipe datanya integer, di mana dia mengarah ke tbl plgn dengan get select row. Dia akan menselect row-nya.
seperti itu. Ketika row-nya terselect, maka dia akan membuat fungsi untuk menaruh apa saja value-value yang ada di tabel tersebut. Contoh, di sini saya membuat variabel A, tipe datanya string, di mana tabel pelanggan tersebut mengarah pada bar kosong. Nah, tabel pelanggan itu dimulai dari 0, sedangkan SQL itu dimulai dari 1. Tabel pelanggan dimulai dari 0 dan SQL dimulai dari 1. Seperti itu. Kemudian 0 ini untuk apa? 0 ini untuk ID tadi. ID. Jadi di sini ID, 0 ID, 1 itu nama, 2 itu jenis kelamin, 3 itu telepon, dan 4 itu alamat. Seperti itu, diulangin lagi ya. Untuk tabel kita dimulai dari 0, dan untuk SQL itu dimulai dari 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya sudah memberi nama masing-masing dengan A, B, C sampai E. Ngarahnya dari 0 ID pelanggan sampai ke alamat. Selanjutnya apa? Selanjutnya pemanggilan. Gitu. Caranya dengan txt ID set text-nya A. Artinya adalah tolong txt ID isikan teksnya dengan A. A itu mengarah ke mana? Mengarah ke ID pelanggan, row ID pelanggan. Seperti itu. Kemudian di sini juga txt nama, set text-nya menjadi B. Kemudian telepon dan alamat juga gitu, D dan E. Nah, yang sedikit berbeda adalah kita akan memanggil untuk radio button gitu. Kalau untuk radio button kita melakukan kondisi lagi. If di table tersebut laki-laki atau di row tersebut laki-laki yang dipatokkan si C, maka R laki akan terselect atau dia ada titik hitam yang tanda terselect. Kalau tidak, maka perempuanlah yang akan terselect seperti itu. Sehingga kalau kita jalankan, dia akan seperti ini. Nah, dia akan terselect kalau memang laki-laki. Kalau bukan laki-laki, dia akan jadi perempuan. Seperti itu codingannya. Nah, table mouse click itu berfungsi seperti ini. Ya, kita klik, dia akan langsung ke text field radio button-nya. Kita close. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan membuat codingan untuk button cari. Seperti tadi, button carinya kita double klik. Kemudian kita tambahkan saja di sini data table gitu. Karena kan di data table itu kita sudah mengoding query untuk mencari juga. Sehingga di codingan button cari kita hanya menarik metode data table. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan pada text field txt cari agar dia bisa ketika di enter melakukan pencarian juga. Caranya gimana? Caranya klik kanan, kemudian pilih event, kemudian key press. Nah, kemudian kita coding. Jika dia melakukan klik enter atau menekan tombol enter, jalankanlah metode data table. Maksudnya seperti itu codingannya. Get key code. Kemudian sama dengan key event-nya enter. Yang arti kata jika ada jika diklik enter atau ditekan enter, maka dia akan menjalankan data table. Seperti itu.
Data table itu fungsinya untuk apa? Untuk mencari. Jadi seperti ini, kalau dijalankan ya. Dijalankan, tadi kita bisa mencari, misalnya Gilang, kita klik button cari. Oke. Kemudian yang tadi enter itu fungsinya untuk apa? Oke, enter itu fungsinya di sini kita klik Ika, kemudian kita lakukan enter. Nah, dia akan juga bisa mencari dengan melakukan enter. Jadi ada dua tipe. Yang pertama bisa menggunakan button cari, yang kedua bisa langsung enter aja kita gitu. Nah, ini adalah codingan untuk membuat form data pelanggan. Seperti itu. Selamat mencoba dan terima kasih.